Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini ada sebuah tayangan video yang mungkin kalau diberikan judul bisa jadi judulnya Film Sambo Part 2. Ya, kita tahu ya, kemudian banyak Sambo-sambo lain yang bermunculan. Tentu bukan namanya Sambo, tapi perilakunya yang kurang lebih seperti Sambo. Yang arogan, aparat penegak hukum, tapi bukan menegakkan hukum, malah menekan pihak lain. Yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat bukan yang mengayomi, tapi justru menindas. Atau bahkan dalam bahasa yang lain, kepolisian hari ini memang tidak menunjukkan profil sebagaimana mestinya seorang polisi. Ya, ini PR besar dari Pak Kapolri, tentu ke atasnya lagi Pak Jokowi ya, yang harus membenahi dengan betul-betul karena kami cinta pada polisi. Kami cinta pada negeri ini. Maka bentuk kecintaan ini kita sampaikan dalam bentuk kritikan. Kita sampaikan dalam bentuk masukan. Mudah-mudahan didengar. Ya. Kalau tidak, ya minimal ini menggaung, meramaikan jagat media sosial sehingga mau tidak mau tetap akan terdengar. Film Sambo 2 ini tentu bukan sebuah rangkaian skenario yang panjang. Skenario kebohongan satu yang akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Tapi lebih kepada bagaimana tata cara berbicara seorang polisi kepada warganya, kepada rakyatnya. Nah, ini di Jakarta ada kisah yang menarik ya. Seorang polisi ditanya wartawan, ini kalau tidak salah sih kontennya tentang kekerasan terhadap perempuan. Kasusnya konon katanya sudah berbulan-bulan tapi belum ada tindak lanjutnya dari kepolisian. Nah, datanglah wartawan ke situ bersama pengacara Sunan Kalijaga, nanya ke polisi itu. Pak, gimana perkembangannya? Kurang lebih begitulah ya. Nah, kemudian dijawab, nanti tunggu. Anda bicara dulu saja sama pohon. Memang intonasinya datar ya, bukan meninggi, marah-marah, bentak-bentak, bukan seperti Brimob yang berpakaian lengkap di sidang etik Verdi Sambo. Itu kan marah-marah ke wartawan. Kalau ini nadanya lurus saja, cuman nyelekitnya luar biasa. Udah, kamu tunggu saja, bicara dulu saja sama pohon. Memang sebetulnya bisa kita bicara dengan pohon ya karena sama-sama makhluk Tuhan. Tapi kan dalam interaksi sosial nampaknya itu menjadi tidak etis. Yang kemudian itu dipertanyakan oleh wartawannya, loh Pak, kok begitu Pak? Kenapa responnya begitu Pak? Wah, sambil didekati, termasuk pengacara Sunan Kalijaga mendekati juga orang itu, gitu kan. Ternyata pas sampai pintu mau ikut masuk, agak ditahan, mungkin sedikit didorong, mungkin ya, karena kan tampilan video tidak begitu jelas. Wah, di situ kemudian Sunan Kalijaga marah, apa ini? Anda kasar sama saya. Berani sekali tuh ya Sunan Kalijaga. Ya, adegan berikutnya kemudian Sunan Kalijaganya yang marah-marah. Menyampaikan bahwa ini tidak etis dilakukan oleh seorang polisi. Ini kasus korban kekerasan terhadap perempuan. Korbannya kebetulan ada di situ katanya ya. Dalam tayangan 2,5 menit. Ya sudahlah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu saja videonya ya. Tunggu sini, tunggu. Kamu tunggu. Kamu bicara sama pohon dulu sebentar ya. Kenapa gitu Bang? Kenapa gitu Pak? Ini Pak, Ada apa? kalau kami suruh bicara sama pohon Iya Bang. Pak, kenapa nih Pak? Ya. Ini nggak benar ini kayak begini nih. Kamu kasar sama saya. Kamu kasar sama saya. Oh, kasar kamu ya. Inilah potret ya. Inilah potret ketidakadilan di mana tersangka hadir hari ini ya, tersangka kekerasan wanita loh. Sudah berbulan-bulan ya tidak ada kepastian hukum. Wanita yang lemah selalu menjadi korban. Ya. Ini tindakan yang luar biasa. Ya, tadi kita sama-sama melihat bahwa tersangka melenggang pulang. Nah, ini kebetulan ada korbannya. Ya, ada korbannya, silakan nih. Sebenarnya seperti apa Bang? Kenapa bisa Abang tahu gitu? Ininya ada di sini korbannya. Iya, kebetulan memang hari ini ya, saya punya rencana mau menghadap Bapak Kapolsek. Ya, karena ibu korban di sini ingin menanyakan sudah sejauh mana penanganan perkara, sudah
sudah sampai di mana tersangkanya, ya. Namun demikian, kami tadi melihat dengan mata kepala saya, demi Allah demi Tuhan, si tersangka bersama pengacaranya bisa keluar dengan seenaknya saja, ya. Tersangka diperiksa dan dia bisa pulang. Ya, di mana keadilan? Di mana keadilan untuk ibu-ibu? Ya, di mana keadilan untuk para perempuan? Kalau seorang tersangka yang dalam keadaan sehat bisa pulang dari polsek ini, ya, kami sangat-sangat meminta, ya, Bapak Kapolri kita, Bapak Kapolda kita, inilah bukti nyata seorang korban wanita, ya, yang diabaikan hak keadilannya. Bahkan ada dugaan, ya, ada dugaan pihak polsek justru malah mendukung, Ya, benar. ya, mendukung pelaku sehingga tersangka bisa pulang di hadapan kita. Ini mencederai hukum. Benar. Ya, Pak Kapolri, ini mencederai hukum nyata. Saya siap, ya, kemanapun juga. Ini adalah contoh potret. Ya, apa karena lawannya ini ibu ini orang kaya? Apakah karena lawan kita ini pengacara yang hebat? Ya, bagaimana nasib korban-korban wanita lainnya? Itu saja dari saya. Ini sudah luar biasa. Wah, siapa lawannya ya? Siapa yang disebut pengacara hebat itu ya? Luar biasa, memang kasus-kasus yang terjadi di negeri ini rupanya, katanya banyak direkayasa gitu. Ketika menimpa orang hebat, maka perlindungan menjadi berlapis. Luar biasa. Ya sudahlah, sekarang kita akan coba masuk pada kabar beritanya ya, dari pojok1.id. Karena di kabar ini ada penjelasan yang menyebutkan identitas dari yang menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Jadi ada dua hal dalam video ini. Pertama, ya, sikap perilaku polisi yang tidak semestinya. Yang kedua, penanganan yang berlarut-larut. Oke, kita lihat. Ini judulnya, inikah identitas polisi suruh wartawan ngomong sama pohon? Identitas polisi suruh wartawan ngomong sama pohon jadi buruan netizen setelah videonya viral di media sosial pada Rabu 31 Agustus. Kemarin berarti ya. Video anggota Polsek Kembangan, saya kira Kembangan ya, suruh wartawan ngomong sama pohon itu viral setelah diunggah Sunan Kalijaga di akun Instagram pribadinya. Kalau lihat Instagram pribadinya itu foto profilnya sama Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, bagus. Dalam video itu polisi tersebut mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan kertas di tangan kiri. Kamu tunggu dulu, bicara dengan pohon dulu sebentar ya, kata polisi itu sembari mengarahkan sang wartawan yang berjilbab. Jadi beberapa foto video kita lihat berpakaian hitam ya, MNC kalau nggak salah. Aksi polisi suruh wartawan ngomong dengan pohon itu lantas dipertanyakan wartawan lainnya. Loh kok begitu Pak? Kenapa gitu Pak? Tanya wartawan. Kok kami disuruh bicara sama pohon Pak? Tapi pertanyaan itu tak dijawab dan polisi itu memilih pergi dan berlalu. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga langsung menghampiri dan mempertanyakan sikap polisi tersebut. Ini nggak benar ini, kayak begini nih. Protes Sunan sembari menghampiri polisi yang masuk ke ruang penyidik Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Saat Sunan Kalijaga hendak menyusul memasuki ruang penyidik, ia didorong oleh polisi tersebut. Kamu mau kasar sama saya ya? Kamu kasar sama saya? Hardik Sunan. Tunggu sebentar, jawab polisi itu. Nah, kemudian video anggota Polsek Kembangan Jakarta Barat suruh wartawan ngomong sama pohon itu lantas diunggah ulang oleh akun TikTok pojok1.id. Unggahan itu pun langsung mendapat beragam kecaman dari netizen yang beramai-ramai memenuhi kolom komentar. Padahal Bapak tuh bisa ngomong baik-baik sama wartawan, bukan begitu caranya. Sebenarnya memang baik-baik ngomongnya, cuman kontennya itu loh, kalimatnya itu loh yang suruh ngomong sama pohon. Padahal nggak usah pakai itu gitu, suruh tunggu sebentar. Gitu kan cukup gitu kan. Ada juga netizen yang berseloroh menyandingkan dengan Verdi Sambo. Polsek dah sekelas Sambo. Itu tadi, bahkan sebagian bilang ini Sambo part 2. Mungkin sebetulnya part 7 ya, karena part 2-nya ada yang di Lembang, part 3-nya ada yang ketangkap narkoba tuh di mana ketiganya dan seterusnya lah ya. Sementara pemilik akun yakin bahwa ini akan disusul permintaan maaf. Bentar lagi minta maaf dan klarifikasi, tulisnya. Polisi lagi. Akhiri kesemena-menaan yang saat ini sudah menjadi kebiasaan.
Ya memang berbahaya kalau sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi sesuatu aksi perilaku yang berada di bawah kontrol alam bawah sadarnya, bukan alam kesadaran. Ya seperti kita mengancingkan baju kan, kita tidak pernah menghitung ada berapa jumlah kancing di sini. Atau kita naik motor saat kita ngerem berbelok segala macam, itu kan bentuk-bentukan kebiasaan. Alam kesadaran sudah tidak bermain lagi, udah wilayahnya alam bawah sadar. Dan itu isinya kebiasaan. Nah masalahnya kalau kebiasaannya kebiasaan buruk, memang menjadi sulit untuk dihentikan kalau alam kesadarannya tidak dimunculkan. Namun ada juga netizen yang mengungkap identitas polisi suruh wartawan ngomong dengan pohon. Namanya Pak Wahono. Waduh, pangkatnya Ibda. Kalau nggak salah menjabat sebagai Panit Reskrim baru 10 harian di Polsek Kembangan. Wow. Ini ada yang membocorkannya, tapi kebenarannya kita belum tahu. Saya kira dalam 1-2 hari ini bisa mulai terungkap. Karena ini di kabar lanjutnya, ini diperiksa Propam. Terpisah Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce kepada wartawan Rabu malam. Kejadiannya itu mungkin siangnya atau sore. Menyatakan polisi suruh wartawan ngomong sama pohon itu tengah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Pemeriksaan anggota Polsek Kembangan oleh Propam Polda Metro Jaya itu masih dalam tahap klarifikasi. Sudah diperiksa Propam Polda, masih klarifikasi, kata Pasma. Kendati demikian, Pasma belum bisa membeberkan hasil klarifikasi terhadap anggota Polsek Kembangan tersebut. Nanti diupdate ya. Ya mudah-mudahan terbuka lah ya, kan videonya juga ada. Sementara Kasat Reskrim Polsek Kembangan AKBP Joko Dwi Harsono memastikan dirinya akan meminta klarifikasi anak buahnya itu untuk mengetahui duduk permasalahan dan apa yang terjadi sebenarnya. Duduk permasalahan tentu harus dikaji ya, tadi terkait pertanyaan wartawan tentang korban kekerasan terhadap perempuan. Tapi permasalahan ketika dia menyuruh yang menunggu bicara sama pohon, itu sudah nggak perlu penjelasan apa-apa lagi. Itu barangkali kebiasaan dia, tadi kita sudah bahas ya. Itu kebiasaan dia dalam mungkin ngejokes gitu ya. Bisa jadi dia bersama teman-temannya itu kalau bercanda-bercanda kayak begitu bahasanya. Nah tapi kan di sini diperlukannya bagaimana dia harus memainkan peran gitu. Peran ketika bersama teman-temannya, peran ketika bersama keluarga, peran ketika bersama masyarakat. Nah memang itu dibutuhkan kesadaran gitu. Dia harus sadar bahwa saya ada di sini berperan sebagai apa dan harus melaksanakannya seperti apa. Saya harus melayani masyarakat dengan cara seperti apa. Nah, kalau kesadaran itu tidak muncul, ya repot. Akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan buruk barangkali gitu ya. Di tempat lain ya ke bawah gitu. Kita klarifikasi kepada yang bersangkutan bagaimana peristiwa sebenarnya, kata Joko. Meski begitu, ia menegaskan akan memberikan sanksi jika anak buahnya memang salah. Bagus, Pak. Kalau ada kesalahan dari pihak personel, nanti akan kita beri peringatan ataupun sanksi, sambungnya. Terkait video viral polisi suruh wartawan ngomong sama pohon, Joko meminta semua pihak agar bisa menahan diri. Saya minta semua pihak saling mengademkan agar peristiwa tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut tentu pasti itu akan terjadi kalau polisinya gercep gitu, gerak cepat. Untuk memeriksa, kan katanya sedang diperiksa ya. Kemudian gercep juga dalam menyampaikan hasilnya. Penuhi rasa keadilan masyarakat. Kan itu intinya, bukan sekedar minta sabar-sabar sambil dia tidak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Nih seperti pendapat juga dari netizen Anonymous User. Sejak kejadian Sambo semua aparat ketahuan bobroknya. Ya sebetulnya 1-2 sih selalu terungkap, ada saja. Cuman memang ini menjadi momentum yang luar biasa ya, momentum terbaik untuk membenahi bersih-bersih di kepolisian. Dan sebetulnya saya yakin sekali masih ada polisi yang baik, yang berintegritas, yang santun, yang mengayomi masyarakat. Bahkan mungkin bukan masih ada, masih banyak. Persoalannya saya belum ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Gitu kali ya. Rakyat kebanyakan juga mungkin merasanya begitu. Ya pasti ada, saya kira di institusi di mana-mana itu ada yang brengsek, ada yang benar. Tapi yang muncul kok banyaknya yang brengsek. Yang benar kita nggak kenal nih. Nah, jadi tolonglah media-media mainstream juga angkat dong polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang berintegritas, polisi-polisi ala Hugeng gitu kan. Sehingga kita bisa menumbuhkan kembali kecintaannya terhadap kepolisian, terhadap rezim ini. Begitu ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.